Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jangan lupa kawan-kawan bisa bantu kami, yaitu like dan share, subscribe tentunya. Kali ini saya ingin mengajak diskusi bersama-sama di dalam hal peningkatan pembaharuan perjanjian kerja bersama. Mungkin ini diperlukan bagi perangkat-perangkat organisasi di tingkatan unit kerja atau di pimpinan cabang atau di anggota yang biasa membahas terkait masalah perjanjian kerja bersama. Ini adalah sangat memang kadang-kadang rumit. Kalau dibuat rumit ya rumit, dibuat sederhana ya sederhana. Bagaimana ini dibuat bersama-sama, mempunyai komitmen bersama-sama, yaitu antara perusahaan dan serikat pekerja, serikat buruh, yang khusus membahas terkait dengan masalah perjanjian kerja bersama di dalam perusahaan. Tentunya kali ini saya ingin menerangkan bagaimana kiat-kiat peningkatan pembaharuan kerja bersama yang dibuat bersama-sama serikat pekerja, serikat buruh dengan perusahaan. Jadi kali ini saya tidak akan cashback terkait masalah apa itu adalah artinya perjanjian kerja bersama. Biasanya kalau di dalam hal pembaharuan perjanjian kerja bersama, tentunya perjanjian kerja bersamanya sudah dibuat dan sudah ada. Kemudian bagaimana kiat-kiat peningkatan di dalam pembaharuan pembuatan perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja dan serikat buruh, yang dimana adalah sangat penting untuk melakukan suatu pembaharuan. Sebelum kita menginjak kepada isi dari perjanjian kerja bersama, tentunya kita melihat dasar hukum dulu. Dasar hukum PKB atau perjanjian kerja bersama adalah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan pelaturan perusahaan dan atau pendaftaran perjanjian kerja bersama, di mana di sana diamanatkan hukum perburuhan. Pekerja harus dijamin hak-haknya, kemudian pekerja harus diatur kewajibannya, di dalam situ juga pekerja harus dikembangkan kompetensinya. Jadi di dalam aturan itu sudah dituangkan bersama-sama dan sudah jelas terkait dengan masalah pelaturan Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan PKB. Di dalamnya sudah ada. Kemudian kita menginjak kepada perspektif serikat pekerja tentang hak-hak normatif. Nah, di dalam juga harus kita lihat juga aturan apa yang harus kita dituangkan. Di antaranya norma atau aturan adalah standar minimum yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik itu adalah pengusaha atau serikat pekerja. Kemudian belum semua kepentingan pekerja diatur di dalam perjanjian kerja bersama atau di dalam norma. Kemudian di dalam aturan itu belum dituangkan, maka meminta bersama-sama dirundingkan atas kesepakatan peraturan itu dituangkan di dalam perjanjian kerja bersama, yang dimana pelaturan itu belum sama sekali dituangkan di dalam pelaturan itu. Yang ketiga, teman-teman, tentunya kita harus peningkatan standar minimum dan upaya merealisir kepentingan dimungkinkan
bahwa melalui perjanjian kerja bersama dan pembaharuan perjanjian kerja bersama itu memang sudah dibuat bersama-sama. Kadang-kala kita mempunyai persepsi serikat pekerja tentang perjanjian kerja bersama yang sekarang. Perjanjian kerja yang sekarang kita melihat bahwa ada suatu peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang sekarang. Itu persepsi serikat pekerja biasanya. Tapi tertimbang terbalik dengan bagaimana persepsi serikat pekerja tentang pembaharuan PKB. Nah, ini pembaharuan PKB biasanya adalah tingkat perlindungan dan kesejahteraan yang sudah ada yang harus lebih tinggi dari PKB yang kini. Itu jadi pembaharuan diantaranya dengan tujuan bagaimana peningkatan suatu PKB harus yang sudah ada lebih baik dari yang sekarang digunakan. Tapi bagaimana dengan persepsi perusahaan terkait dengan masalah pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang sekarang? Tentunya mereka bahwa perjanjian yang PKB yang sekarang itu persepsi manajemen yaitu diantaranya adalah labor cost kini, jadi biaya yang terkini. Persepsi manajemen tentang pembaharuan, kalau tadi adalah pembaharuan serikat pekerja, maka persepsi manajemen tentang pembaharuan PKB yang sekarang menurut manajemen adalah labor cost yang sekarang ada, yang tidak boleh lebih tinggi dari labor cost yang sekarang. Itu kebalikan dari yang serikat pekerja. Kalau perlu lebih rendah nilainya kecuali pekerja dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan produktivitas kerja. Ini ya, jadi kalau di dalam hal kesepakatan perjanjian kerja bersama kedua belah pihak kita memang beda persepsi antara kedua belah pihak itu, tapi kita bagaimana disatukan di dalam hal itu. Nah, apa sih isi pokok di dalam hal perjanjian kerja bersama? Kemudian yang satu, penjabaran pelaksanaan norma. Kedua, kebiasaan yang selama ini diberlakukan. Yang ketiga adalah aspirasi pekerja anggota. Siklus pembaharuan perjanjian kerja bersama diantaranya di dalamnya yaitu satu, harus memuat penandatanganan. Kedua, pendaftaran. Ketiga adalah pencatatan buku. Keempat, setelah pencatatan